Selamat datang di channel pendidikan bahasa Inggris ProL. Kali ini kita akan membahas tentang conditional sentences. Conditional sentences adalah kalimat pengandaian. Terdapat 4 tipe dalam conditional sentences. Yang pertama adalah type 0, conditional sentence type 0. Conditional sentence type 0 digunakan untuk kebenaran umum, general truth, kenyataan, atau sesuatu yang selalu terjadi di dalam kondisi tertentu. Adapun pola kalimat yang digunakan adalah if, simple present, simple present. For examples, if you cross an international deadline, the time changes. Jika kamu menyeberang melewati waktu internasional, waktu berubah. Dan ini selalu menjadi kebenaran umum, tidak pernah berubah. If water boils, it changes to steam. Jika air mendidih, air itu berubah menjadi uap. Dan ini juga merupakan kebenaran umum. Sebagai catatan, terkadang bisa juga menggunakan when selain if. Maka if di sini bisa juga kita anggap sebagai conjunction biasa. Kemudian conditional sentence type 1. Conditional sentence type 1 digunakan untuk situasi yang mungkin bisa dipenuhi di masa datang dengan asumsi bahwa ini merupakan suatu prediksi atau sesuatu yang masih bisa mungkin dipenuhi di masa yang akan datang. Adapun pola kalimatnya if, simple present, simple future. Ingat bahwa simple future biasanya menggunakan pola kalimat will. Nah, di dalam conditional, will bisa juga kita gantikan dengan modal yang lain, seperti can ataupun may, tergantung dari bentuk pola kalimatnya. For example, if I can finish my job in time, I will see you as soon as possible. Jika saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya tepat waktu, saya akan menemuimu secepat mungkin. Dengan kondisi seperti ini masih belum terjadi, karena ini masih berbentuk prediksi. They will tell you the direction if you ask them. Mereka akan memberitahu kamu jika kamu meminta atau jika kamu bertanya pada mereka. Kemudian conditional sentence type 2. Conditional sentence type 2 sering juga disebut dengan unreal condition, di mana kondisi yang tidak sebenarnya di masa sekarang. Conditional ini bertolak belakang dengan situasi sebenarnya di masa sekarang atau present time. Ingat, untuk conditional tipe 1 itu untuk future atau masa yang akan datang, sedangkan tipe 2 itu untuk yang present time atau masa sekarang. Adapun pola kalimatnya if, simple past, future. Untuk simple past future sendiri kita menggunakan pola kalimat would, tetapi bisa juga kita gantikan dengan could dan juga might. Sebagai catatan, di dalam simple past terdapat 2 formula. Yang pertama adalah yang bukan kata kerja dan juga yang kata kerja. Untuk yang kata kerja kita menggunakan verb to, sedangkan yang bukan kata kerja kita menggunakan was dan were. Di dalam conditional type 2, were biasanya digunakan untuk semua subjek. Jadi kita tidak menggunakan was. Jadi apapun subjeknya, baik dia I, you, we, they, he, she, dan it, kita tetap menggunakan were. For example, if I were a policeman, I would catch the real suspect. Jika saya seorang polisi, saya akan menangkap tersangka yang sebenarnya. Kenyataannya, saya bukan seorang polisi. Dalam hal ini, bisa kita asumsikan bahwa saya bukan seorang polisi dan saya berandai-andai seandainya saya seorang polisi. Mr. Calvin would teach us math if he were a teacher. Tuan Calvin akan mengajarkan kita matematika jika dia seorang guru. Kenyataannya dia bukanlah seorang guru, jadi berandai-andai seandainya dia adalah seorang guru. For example, if I were a rich man, I would buy an island. Jika saya seorang kaya, saya akan membeli sebuah pulau. Kenyataannya saya bukan orang kaya. Saya tidak membeli pulau. If I had a lot of money, I would travel around the world. Jika saya punya banyak uang, saya akan keliling dunia. Kenyataannya, I don't have a lot of money. Saya nggak punya uang. I don't travel. Saya nggak berangkat. Dengan asumsi I don't travel di masa sekarang, present times. Kemudian conditional type 3. Untuk conditional type 3, itu menyatakan penyesalan atau yang sudah terjadi di masa yang lalu.
Bisa kita baca di sini, conditional ini bertolak belakang dengan situasi sebenarnya di masa lampau atau past times. Jadi perlu kamu ingat, type 1 itu adalah future, type 2 itu adalah present, dan type 3 adalah past times. Adapun pola kalimatnya, if past perfect, kemudian past future perfect. Untuk past future perfect, pada umumnya kita gunakan would have. Tapi bisa juga kita gantikan dengan could have, might have, should have, tergantung dari bentuk kalimatnya. For example, if the naughty boy had been careful, he wouldn't have fallen down to the sewer. Artinya, jika anak laki-laki itu tidak ceroboh, atau anak laki-laki itu ceroboh, jika anak laki-laki itu had been careful, berhati-hati, dia tidak akan jatuh. Kenyataannya, the naughty boy careless, ceroboh, makanya dia jatuh. Lihat, dia jatuhnya di masa lampau. Maka conditionalnya adalah type 3. Mr. Noble would have bought that house if Mr. Aryan hadn't bought it. Tuan Nobel akan sudah membeli mobil itu jika Tuan Aryan belum membelinya. Kenyataannya, Mr. Noble tidak membeli di masa lampau karena Mr. Aryan membelinya di masa lampau juga. Makanya kita gunakan type 3. Terkadang dalam conditional terdapat gabungan antara conditional type 2 dan conditional type 3 yang disebut dengan mixed conditional. Adapun dalam hal ini situasi sebenarnya melibatkan masa lampau dan masa sekarang. Adapun pola kalimatnya bisa dilihat, if simple past itu tipe 2, kemudian past future perfect tipe 3. If past perfect tipe 3, simple past future itu tipe 2. For example, I don't have much money. Saya nggak punya uang. Ini kondisi present, maka ini tipe 2. I didn't buy that house. Saya tidak membeli rumah itu. Ini past tense, maka ini tipe 3. Maka kita bikin pengandaiannya menjadi, if I had much money, jika saya punya banyak uang, I would have bought that house. Saya akan sudah membeli rumah itu. Jika saya punya banyak uang, kenyataannya I don't have. Saya nggak punya. I will have bought. Saya akan sudah membeli. Kenyataannya saya tidak membeli. He didn't drink much alcohol, so he can stand properly. Dia tidak minum banyak alkohol, jadi dia bisa berdiri dengan baik. Pengandaiannya, jika dia sudah minum, karena ini adalah past, maka kita menggunakan type 3. Sudah minum alkohol, he couldn't stand properly. Dia tidak bisa berdiri dengan baik. Ini menggunakan type 2. Kemudian ada juga terdapat conditional without if. Conditional without if merupakan conditional yang tidak menggunakan if. For example, like this one. If she were a doctor, she would treat the patient. Jika dia seorang dokter, dia sudah akan merawat patient. If she were a doctor, if. Jika kita ingin menghilangkan if, kita cukup meletakkan were di awal kalimat. Maka menjadi, were she a doctor, she would treat the patient. Yang mempunyai arti yang sama. Jika dia adalah seorang dokter, dia akan merawat patients. If he weren't a police officer, he wouldn't arrest the thief. Were he not a police officer, he wouldn't arrest the thief. If he had taken your money, he would have run away from here. Karena ini merupakan tipe 3, maka kita cukup letakkan had di awal kalimat menjadi had he taken your money, he would have run away from here. Di mana mempunyai arti yang sama dengan if. Jika dia sudah mengambil uang kamu, dia akan sudah melarikan diri dari sini. If Freddie hadn't known the incident, he wouldn't have testified. Had Freddie not known the incident, he wouldn't have testified. Demikian penjelasan tentang conditional sentence. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Semoga bermanfaat.